Wati. Di sini di ayat 3 ya, sedikit lagi. Di ayat 3 Allah mengajak kita melihat mentadaburi ya, mentafakuri ciptaan Allah yang sangat agung, sangat besar yang kita lihat semuanya. Kenapa langit gitu ya? Kenapa tentang langit? Ini sebagai pengingkaran untuk orang-orang yang kafir. Karena mereka itu ya ketika saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW, mereka tidak percaya bahwa Al-Qur'an dari Allah. Mereka tidak percaya bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga di sini diajak, orang-orang tersebut diajak oleh Allah bahwasanya ketika Allah mampu menciptakan langit yang segitu megahnya, pasti Allah pun mampu menurunkan wahyu dari langit kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi surah Al-Mulk ini pun adalah surah yang diturunkan di Mekah atau masuk periode Makkiyah. Periode Makkiyah itu yang turun sebelum Rasulullah berhijrah dari Mekah ke kota Madinah. Ya. Untuk mengajak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkuasa menciptakan langit yang segitu megahnya dan begitu pun Allah mampu menurunkan wahyu dari langit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjut lagi di ayat 3 ini ya, kata Allah, "Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut." Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah, khalqir rahman, Allah itu Maha Pemurah ya. Min tafawut, sesuatu yang tidak seimbang. Ya, coba ini saya sambil masukkan gambar langit ya, akhwati fillah, biar kita sama-sama merenung ya. Kalau keluar rumah tuh nggak cuman wah udah cerah ya misalkan ya, wah mendung atau panas, bukan seperti itu aja. Tapi kita lihat ini ciptaan Allah yang Allah perlihatkan kepada kita hamba-hambanya, ya ini bahkan rapih sempurna. Coba subhanallah ya, tiada perbedaan, nggak ada kontradiksi, nggak ada kekurangan, nggak ada kelemahan, nggak ada celah. Ya, kalau bangunan di rumah kita kan ada aja yang retak, betul nggak? Ada aja yang kurang sempurna, ya. Tapi ciptaan Allah itu sempurna. Bahkan kita pun diingatkan dengan mungkin gempa kemarin subhanallah dengan 7,7 magnitudo itu besar sekali. Bangunan yang kokoh pun hancur. Ya, semuanya akan hancur dan yang kokoh itu adalah ciptaan Allah. Coba dan apa namanya? Di sini kita diperlihatkan ya bahwa langit Allah itu min tafaut ya, tidak apa mata rafi khalqir rahmani min tafaut, kita tidak melihat kekurangan dari langit Allah Subhanahu wa taala, enggak ada retak ya, kecuali nanti di hari kiamat. Kalau di hari kiamat mereka pun akan hancur. Kenapa? Karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, hancurlah kalian, hancur. Karena to'yain, mereka taat kepada Allah. Ya, langit dan bumi yang segitu kokohnya mereka taat kepada Allah, maka bagaimana dengan kita yang sangat lemah ini, ya, masih mau ingkar, masih nggak mau ibadah, gitu ya mungkin ya. Di sini menjadi peringatan keras untuk hamba, untuk manusia yang tidak mau taat kepada Allah. Kemudian mata fi khalqir rahmani min tafawut. Nah, di sini Allah memerintahkan kepada kita, farji'il basara hal tara min futur, ya. Maka lihatlah berulang-ulang, lihat lagi langit ya. Adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Jadi kalau misalkan ada seseorang yang belum beriman juga dengan ciptaan Allah, coba lihat langit lagi. Ada nggak keretakan? Kita lihat, nggak ada. Semuanya sempurna ya. Bahkan paginya Allah ciptakan langit begitu indahnya, sejuk gitu ya lihatnya memandang. Kemudian nanti waktu duha berubah lagi, waktu duhur berubah lagi, waktu asar, senja, malam itu berubah-ubah dan itu adalah sebuah apa ya, ciptaan Allah yang perlu kita renungi. Farji'il basara hal tara min futur. Ini langit aja Allah suruh lihat kita ya. Kita lihat ada enggak kekurangan di langit yang kita lihat. Fahal tara min futur ya, maka kata para ulama, pandanglah langit dan lihatlah baik-baik. Lihat baik-baik. Apakah engkau melihat padanya suatu celah atau kekurangan atau kelemahan atau keretakan? Itu enggak ada retak. Semua indah ya, Masya Allah. Kata Ibnu Abbas, apakah ada retak-retak pada langit? Kemudian kata ulama lain, kata Imam Sa'di, ya ini enggak ada lubang-lubangnya sama sekali. Juga kata Ibnu Abbas, enggak ada celah-celah yang menganga. Kemudian kata Imam Qatadah, dalam ayat ini, hai Bani Adam, apakah kamu melihat adanya celah? Gitu ya, kita diajak melihat langit ya, setiap hari.
Ada nggak celah dari ciptaan Allah ini? Semuanya sempurna. Ya, hal tara min futur. Kemudian lagi ayat selanjutnya, tsumma rji'il basara karratain. Lihat lagi kata Allah. Ya, lihat lagi coba ciptaan Allah ini. Ya. Kemudian pandanglah sekali lagi, lihat lagi, ada nggak celah dari langit Allah ini? Nggak ada ya teman-teman ya. Kata Imam Qatadah yang dimaksud dengan karrotain adalah 2 kali, yakni sekali lagi dengan baik-baik. Kita lihat sempurna, lihat lagi sempurna. Nggak ada celah sama sekali. Kemudian yang qalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Kalau kita mencari kelemahan, mencari apa namanya kekurangan dari langit Allah, tentu kita tidak akan menemukannya. Kata Allah, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu yang cacat. Ada yang tahu ini pemandangan apa? Mungkin ada yang tahu nggak Mbak apa Uhti Ratih? Ini apa? Aurora. Sana. Indah nggak? Pernah ke sana? Ada yang pernah ke sini nggak? Belum Belum. Ustazah. Oh, Masya Allah ya. Katanya ya, ini kan nyarinya juga semalam-malam dan ini kan deket es ya, subhanallah. Ini indah banget. Orang-orang sampai rela mengeluarkan biaya besar cuma buat lihat ini, ya. Dan semua ciptaan Allah itu indah. Kita lihat ya setiap hari. Maka kita pun yang punya anak-anak ya, punya adik, punya siapa keluarga di rumah, nggak apa-apa nggak usah jauh-jauh coba ya. Kita lihat langit Allah aja udah indah sempurna ya, nggak ada cacat sama sekali dan di situ kembali bahwa Allah sebutkan berkali-kali dalam Al-Quran langit lagi itu biar menyadarkan kita gitu Allah itu maha agung, langit Allah itu sempurna ya, yang qalib ilaikal basar khasi'ah kata Imam Ibnu Abbas bahwa makna yang dimaksud adalah dalam keadaan terhina. Khasi'ah itu kita udah capek gitu, nggak ada kok, nggak ada keretakan, nggak ada cacat dalam ciptaan Allah ini gitu, udah capek cari-cari kesalahan nggak ada ya. Kemudian kata Imam Mujahid artinya dalam keadaan merasa kecil, jadi kita ngerasa ya Allah kita makhluk yang sangat hina ya dibandingkan dengan ciptaan Allah yang begitu besar. Dan dalam Al-Quran qolata ataina to'yain ya, langit dan bumi itu datang kepada Allah mengatakan ataina to'yain ya Allah kami datang kepadamu dalam keadaan taat. Ketika di hari kiamat nanti disuruh mereka hancur langsung. Karena taat kepada Allah gitu. Enggak apa namanya tidak menunda apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita manusia. Kadang waktu sholat aja kadang ada nundanya gitu ya. Mau baca Quran nanti dulu. Ya ada kayak gitunya kan. Mau saum Sering. Senin Kamis, nanti deh minggu depan. Mau sedekah nanti aja dia nunggu kaya, terus aja ditunda kan. Nah, di sini kita lihat nih makhluk Allah dia taat pada Allah. Kata Allah disuruh terbit pagi-pagi terbit ya mataharinya, nanti sore sama Allah disuruh terbenam itu perintah Allah terus dan mustahil kalau tidak ada yang menciptakan. Ini pendapat orang ateis, mereka mengatakan langit dan bumi ini udah berjalan sendiri aja lah, matahari terbenam nggak ada yang menciptakan kata orang-orang ateis ya, mereka yang nggak percaya sama Allah, sehingga dibantah sama Imam Ahmad bin Hambal, wahai laki-laki, wahai rojul, mungkin nggak katanya sebuah kapal, kalau dulu kan nggak ada bis, nggak ada pesawat ya, nggak ada motor, nggak ada, tapi mereka mengumpamakan kapal laut, mungkin nggak ke sebuah kapal laut berjalan sendiri di tengah lautan kemudian menurunkan barang-barang sendiri. Nggak ada yang nurunin, nggak ada nahkoda. Kemudian kata si orang ateis ini, ya nggak mungkin. Ya, begitupun langit bumi kita yang kita lihat ini, atau matahari, bulan, bintang itu pun pasti ada yang mengatur. Mustahil kalau tidak ada yang mengatur. Ya, Masya Allah. Ini kita kembali bahwa alam semesta ini pun adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung ya. Wa huwa hasir, di ayat 4, dan kelihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Saking kita nggak mungkin melihat kekurangan dari ciptaan Allah tersebut. Kata Imam Ibnu Abbas bahwa maknanya ialah kelelahan. Kemudian kata imam yang lain, itu kita akan terputus asa karena kepayahan. Saking nggak ada celah dari ciptaan Allah ini, yaitu tentang langit ya. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, makna ayat ini adalah bahwa sekiranya engkau ulangi pandanganmu berapa kali pun banyaknya, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu dalam keadaan
payah, capek sendiri, itu enggak ada cacat dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita masuk ke ayat 5. Nah, ini ada Masya Allah ya. Ya, ada yang suka keluar malam menatap langit. Kalau siang pasti ya. Kalau malam kadang kita nggak sadar ya. Pas keluar rumah, ih indah ya. Subhanallah. Misalkan nih. Dalam ayat 5 Allah mengajak kita lagi untuk bertafakur dengan alam semesta yang Allah ciptakan. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Nah, malam-malamnya Allah hiasi lagi langit ini dengan indahnya, dengan cantiknya. Jadi bukan kalau kata ateis kan apa nggak ada yang nyiptain, mustahil gitu ya. Di sini kita bisa lihat langit dengan indahnya malam-malam banyak bintang. Itu adalah bimasabih kata Allah adalah hiasan, adalah bintang-bintang yang menghiasi langit. Itu bintang-bintang yang menghiasi langit dan baik yang beredar maupun yang tetap. Itu pun adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah di masih ayat 5, Allah sebutkan fungsi dari bintang. Ada fungsinya juga ya. Jadi bukan hanya sebagai penghias. Tadi penghias juga iya, tapi ada juga fungsi yang lain. Wa ja'alna rujumal lisyayatin. Ya, bahwa Allah menjadikan bintang tersebut sebagai alat pelempar setan. Ya, jadi setan dilempar oleh cahaya bintang. Mohon maaf bukan dengan bintang ya, tapi dengan cahaya bintang. Karena bintang kan besar banget. Bintang besar kan, Bunda sekalian setuju nggak? Besar ya. Kalau setan kecil. Bahkan kata para ulama kecilnya mungkin ya seukuran kita. Coba ada yang pernah nonton atau tahu genderuwo atau nenek lampir atau apalagi tuh ada apa unti isti, hah? Pocong, dia ada ini ya. Ukurannya segede apa? Segede apa? Sama Sama. kan kayak kita. Ya makanya kata para ulama setan pun ya ukurannya kayak ukuran kita. Enggak terlalu besar-besar banget. Jadi waja'alna rujuman lisyayatin itu pun bukan bintangnya dilemparin ke setan, bukan. Tapi kata para dalam ayat lain dalam As-Saffat nanti kita ada di bawahnya ya. Itu dengan nyala apinya dari bintang tersebut. Jadi bukan bintangnya dilemparin karena ukuran setan kecil-kecil. Ya. Jadi setan itu ya, jin-jin itu dulu sebelum diutus Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, mereka tuh nongkrong-nongkrong. Ya, nongkrong di deket di langit itu nongkrong. Buat apa? Buat ngintip dari Lauhil Mahfud. Jadi mereka masih bisa ngintip sehingga waktu zaman Firaun itu setan itu kan dia ada dukun ya, dukun ngasih tahu ke Firaun bahwa akan ada seorang laki-laki yang akan menghancurkan kerajaanmu, itu dari Bani Israel. Ya. Dan Firaun ini dia percaya sama dukun tersebut karena setannya itu dia bisa mencuri kabar dari langit. Ya, tetapi setelah zaman diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, setan tersebut udah nggak bisa mencuri-curi apa? Kabar berita dari Lauhil Mahfuz. Jadi udah nggak ada sekarang. Kalaupun ada langsung waja'alnaha rujumal lisyayatin, mereka langsung dilempar dengan percikan api dari bintang-bintang tersebut. Nah, kemudian di sini domir yang terdapat di dalam lafadz waja'alnaha, ada hak di sini. Kalau kita belajar bahasa Arab ada haknya kemana nih? Nah, kembali ke kata yang mana? Yaitu kepada jenis dari al-masabih, bukan kepada bentuknya. Jadi bukan bentuk bintang yang dilemparin, bukan. Tapi di sini sesungguhnya bintang-bintang yang ada di langit tidaklah digunakan untuk melempari setan-setan. Jadi jangan salah paham ya. Tuh bintang buat lempar setan, bukan. Melainkan yang dipakai ialah nyala api yang lebih kecil daripada bintang-bintang itu sendiri. Atau barangkali nyala api itu bersumber dari bintang tersebut. Hanya Allah yang mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Jadi gitu ya. Ukuran setan segimana? Ya katanya seukuran kita aja, nggak kalau dilempar pakai bintang kegedean ya. Jadi dengan percikan api. Kemudian kata Allah, tadi ngomongin syaitan ya di ayat masih ayat 5 bahwa waja'alna harujumal lisyayatin, ketika di dunia ketika mereka akan ngintip berita dari langit, mereka dilempar dengan percikan api dari bintang. Dua a'tadna lahum adzabas sa'ir, dan nanti di alam neraka mereka atau di alam akhirat mereka akan masuk ke dalam neraka
yang menyala-nyala, disiksa di neraka. Wal billah. Jadi kalau kita misalkan apa tentang setan ya, naudzubillahi min dzalik, mereka tuh saat ini lagi nyari teman. Mereka udah ditetapkan akan masuk neraka dan saat ini nyari teman biar mereka pun nggak sendirian. Mereka nggak cuma kalangan syaitan aja, tapi mereka mencari teman dari golongan manusia. Ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins. Ya wahai jin katanya. Wahai setan, jin setan ya. Qad istakthartum minal ins. Kamu udah banyak menggoda manusia. Wa qala awliya'uhum, ya apa ayatnya, ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins. Qala awliya'uhum, astagfirullah, ayatnya lupa ya, bahwa kata setan ini mereka yang mau ikut kami gitu ya. Kami cuma ngegodain doang gitu ya. Kemudian mereka tergoda. Wa naudzubillahi min dzalik. Di sini kata Imam Ibnu Katsir ya menjelaskan bahwa dalam ayat ini kami jadikan kehinaan itu untuk setan-setan di dunia, dilempar dengan cahaya bintang itu sebagai kehinaan untuk mereka, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala di negeri akhirat. Ya sama seperti dalam surah As-Saffat. Nah, di sini kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna zayyana sama ad-dunya bizinatinil kawakib." Nah, kami telah menghiasi langit dunia itu dengan hiasan bintang-bintang, wa hifdzam min kulli syaitanin marid, dan dijadikan sebagai penjaga dari syaitan. La yasma'una ilal mala'il a'la. Mereka nggak bisa mendengar dari langit tersebut. Wa yuqdhafuna min kulli janib, dan mereka dilempari dari segala penjuru, duhura wa lahum adzabu wasib ya. Dan mereka, nah di sini untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan kekal di alam neraka. Illa man khatifal khatfata fa asbahu syihabun taqib, kecuali katanya ada yang mencuri-curi ya di antara mereka, fa asbahu syihabun taqib, maka ia dikejar oleh suluh api yang sakib, yang menyala-nyala, itu percikan api dari bintang-bintang. Baik bunda sekalian, akhwati, di sini ada fungsi dari bintang ya, kata Imam Qatadah, beliau mengatakan ada 3 fungsi dari bintang tersebut yang kita lihat ya setiap malam ya, walaupun nggak setiap malam banget ya. Kalau kita lihat bintang di sini, kata Imam Qatadah, ini adalah salah satu tabi'in ahli tafsir, beliau mengatakan fungsi pertama dari bintang adalah Allah menciptakannya untuk perhiasan bagi langit. Ya, berarti untuk kita lihat indah, masya Allah ya. Tadi itu kalau kita keluar rumah itu sebagai perhiasan langit itu dengan bintang, ya dengan bintang. Kemudian yang kedua sebagai pelempar setan tadi itu ya, tapi bukan hakikat bintangnya, tapi hanya percikan cahayanya, percikan apinya. Dan yang ketiga sebagai tanda-tanda untuk dijadikan petunjuk arah. Jadi zaman dahulu belum ada kompas ya, belum ada alat untuk atau mengetahui pulang ya. Mereka selalu menggunakan bintang. Misalkan ke arah timur barat itu menggunakan bintang. Maka kata beliau sebagai penutup, barang siapa mempunyai takwilan selain dari yang telah disebutkan, mohon maaf ya, zaman ini ada yang menjadikan bintang sebagai ramalan, naudzubillahi min dzalik ya, zodiaknya atau apa, naudzubillah, maka dia telah mengemukakan pendapatnya sendiri dan memasuki bagian yang bukan bagiannya. Keliru dalam pendapat serta memaksakan dirinya terhadap apa yang tiada pengetahuan baginya tentang hal itu. Maksudnya dia telah mengada-gadakan sebuah perkara yang tidak ada dari sananya, atau kita sebut bid'ah aja ya, bid'ah. Itu dari ramalannya bintangnya apa, kamu lahir bulan apa, nanti masuk bintang ini, atau ya naudzubillah, itu adalah sebuah kemusyrikan, adalah sebuah kekufuran, karena hal gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam Al-Qur'anul Karim. Itu hanya 3 saja fungsi dari bintang. Dan sebagai penutup akhwat sekalian, kita minta kepada Allah ya agar diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu, dalam mentadaburi Al-Quran, dalam ibadah, dalam segala hal, dan doa yang disebutkan dalam Al-Quran udah pada hafal insya Allah ya. Itu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rob kami, wahai Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami menyimpang setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami
rahmat dari sisimu, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah maha pemberi. Jadi yang kita minta di sini adalah keistiqomahan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ada yang mau sharing dulu? Insya Allah bisa difahami ya. Jadi untuk tadabur kita pakai kitab tafsir Ibnu Katsir ya, yang mana beliau itu menyebutkan tafsir ayat bil ayat ya, menafsirkan ayat dengan ayat, kemudian juga dengan hadis Nabi, juga perkataan para ulama-ulama yang lainnya, begitu. Ya, kita sudah di penghujung ya. Mudah-mudahan bisa difahami ahwat sekalian dan diberikan kemudahan ya dalam setiap urusannya. Nasta'fu minkum ala kulli akhta, mohon maaf jika banyak silap kata ya, dan kebaikan hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan dari kebodohan diri saya sendiri. Naqtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wabarakatuh. Ustazah, syukron. Ustazah. Amin barakallahu fikum.